Nama saya Predi Malau dari Fakultas FIK Universitas Unimed. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sylvia. Yang pertama yaitu, jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama filosofis Groundhit daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pasal 3 ayat A berbunyi mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, kepribadian leluhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sylvia, yaitu bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila. Yaitu masyarakat haruslah mengamal nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama dengan menghargai antaragama, sila kedua dengan berlaku adil terhadap siapapun, sila ketiga menjaga rasa persatuan antara masyarakat, sila keempat dengan memusyawarahkan mufakat apabila ada masalah yang terjadi, sila kelima adil dengan cara berpikir adil dan jujur. Yang ketiga, saya akan menjawab dari Saudara Sylvia, yaitu bagaimana fungsi dari filsafat lingkungan. Yaitu filsafat sebagai sebuah cara berpikir manusia dengan akal budinya. Dengan berfilsafat juga manusia dituntut untuk mau berpikir dan akhirnya menjadi bijaksana dalam pikiran, pendapat, dan perbuatannya. Agama dan ilmu akan cukup mantap apabila memakai atau menggunakan filsafat dengan aplikasi memikirkan firman-firman Tuhan. Lahirnya pertanyaan sekitar pengertian filsafat dan ekologi. Bagaimana hubungan filsafat dan ekologi? Apakah antara kedua mempunyai hubungan saling terkait? Untuk itu, tulisan ini mencoba memberikan jawaban yang berkenan dengan pernyataan tersebut. Awalnya, ilmu pengetahuan dan filsafat tidak dipisahkan. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Para ilmuwan merupakan seorang ilmuwan juga filsuf yang bijak. Tetapi kemudian di abad modern ilmu pengetahuan satu persatu mulai melepaskan diri dari filsafat sebagai induknya. Untuk itu, penulis akan membahas tentang filsafat menjadi alternatif atau pencegah kerusakan lingkungannya. Salam Pro Deo et Patria. Perkenalkan, nama saya Murniwati Kemanggar, Fakultas FIK, periode PKU. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Silvi. Pertanyaan pertama ialah, apa saja peran filsafat lingkungan? Dan menurut saya ialah 1. Filsafat lingkungan sebagai cabang dari filsafat yang membicarakan lingkungan secara kritis, radikal, sampai menyentuh hal yang mendasar dalam hubungannya dengan antara manusia dan lingkungan. Dan yang kedua, filsafat lingkungan itu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Salah satu cabang dari filsafat yang membicarakan lingkungan secara kritis, radikal, sampai menyentuh hal yang mendasar dalam hubungannya dengan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, filsafat lingkungan adalah
suatu ilmu pengetahuan mengenai sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sikap bijaksana dalam menghadapi berbagai problematika yang berhubungan dengan alam sekitar. Yang keempat, jika filsafat adalah pengetahuan tentang seluruh kebenaran, maka filsafat lingkungan adalah pengetahuan tentang kebenaran mengenai lingkungan, baik ekonomi, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, filsafat lingkungan dapat dipahami secara global karena tertuju kepada kehidupan manusia. Filsafat lingkungan itu membahas antara kehidupan manusia dengan lingkungan. Dan pertanyaan yang kedua ialah tentang cara pengaplikasian teknologi pada pendidikan. Dan menurut saya ialah kemajuan teknologi memberi dampak besar pada dunia pendidikan, di mana segala sesuatunya dapat dilakukan dengan mudah. Bentuk pengaplikasiannya di mana pada masa kini para peserta didik ataupun masyarakat tidak perlu repot untuk membaca buku untuk belajar atau mencari informasi, karena semua telah tersedia di internet atau Google, dan ini merupakan salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan masyarakat masa kini. Dan pertanyaan yang ketiga ialah bagaimana penerapan filsafat teknologi dalam pendidikan? Menurut saya ialah filsafat teknologi dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena yang kami bahas adalah filsafat teknologi pendidikan, di mana teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai, di mana teknologi di sini sebagai pendukung kegiatan belajar yang lebih baik lagi dan mengikuti kemajuan zaman ke depannya. Salam Pro Deo et Patria.